Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat garis dengan algoritma Bresenham. Kita langsung saja ke aplikasi Dev C++. Ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini kita akan membuat project baru. Kita klik file, kemudian kita new, kemudian kita klik project. Di sini kita akan pilih console application. Kemudian kita klik OK. Di sini kita beri nama filenya. Saya akan beri nama garis Bresenham. Kemudian kita save. OK. Kemudian kita di sini akan klik kanan, kemudian kita ke project option, kita pilih parameter, dan kita membuat linker. Kita membuat linker yaitu lopeng L32, L-free glut, kemudian L-glue 32. Fungsi dari linker ini yaitu untuk merajuk aplikasi Dev C++ ini ke library yang ada di OpenGL yang akan kita buat sebentar. Kita sebentar akan buat programnya. Oke. Kemudian di sini kita klik OK. Ini akan saya hapus. Nanti saya akan copy dari script yang telah saya buat. Sini saya akan masuk ke notepad. Oke. Saya akan copy include-nya dulu karena saya akan jelaskan. Kita Ctrl C. Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Kita paste atau Ctrl V. Pernyataan include ini digunakan untuk mengimpor header file yang berisi deklarasi berbagai fungsi dan objek yang diperlukan dalam program yang akan kita buat sebentar. Untuk include math di sini itu biasanya dideklarasikan sebagai fungsi matematika. Include video itu biasanya deklarasi fungsi untuk input dan output. Include delete ini biasanya digunakan deklarasi yang berkaitan dengan alokasi memori dan pengaturan program. Untuk include string itu deklarasi yang berkaitan dengan pemrosesan string. Include std ini biasanya untuk menerima jumlah argumen yang dapat divariasi. Untuk include glut ini yaitu untuk mengakses semua fungsi dan fasilitas yang disediakan oleh library glut. Oke, kita lanjut kembali ke notepad. Kita copy yang void tampilan, kemudian kita Ctrl C, kita kembali ke aplikasi, kita Ctrl V, atau kita paste. Kemudian untuk void tampilan itu fungsinya mengatur tampilan awal untuk menggambar, mengatur warna, dan mengatur latar belakang. Contohnya itu di sini GL clear color. Ini merupakan perintah mengatur warna latar belakang layar. Di sini saya
gunakan 1.0,1.0,1.0,0.0. Ini merupakan warna RGB putih. Kita bisa cari di Google, yaitu color grab color. Di situ terdapat berbagai macam warna. Tapi di sini saya memakai warna putih untuk latar belakangnya. Untuk GL matrix mode, yaitu GL projection, itu yang mengatur mode matrix menjadi mode proyeksi yang digunakan untuk mengatur cara tampilan proyeksi dalam layar tampilan yang akan kita buat. Untuk Blue Ortho 2D, fungsinya mengatur batasan tampilan layar pada program ini, yaitu 0.0 sampai atau hingga dengan 300.0. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Notepad, kita copy scriptnya, yaitu void atur pixel. Ctrl C, Ctrl V, itu kita paste. Oke, pada void atur pixel ini itu biasanya digunakan untuk menggambar satu titik pixel pada layar atau pada koordinat yang diberikan. Contohnya koordinat yang diberikan di sini yaitu x koordinat dan y koordinat. Pada GL begin, GL point di sini itu untuk menggambar titik atau membuat titik tunggal. Kemudian GL vertex 2i itu yaitu perintah yang digunakan untuk menentukan posisi titik awal dari garis yang akan kita gambar. Di sini titik yang dibentuk dari x koordinat dan y koordinat. Kemudian GLN itu ya mengakhiri mode GL points. Di sini mengakhiri dari pembuatan titik. GL fuse biasanya itu digunakan untuk memaksa sistem grafis untuk segera memproses semua perintah yang masih dalam antrian perintah tendering dan dieksekusi segera setelah GL fuse-nya itu dipanggil. Kemudian kita lanjut kembali, kita akan copy void garis Bresenham sampai sini. Kemudian kita Ctrl C, kita masuk ke aplikasi kembali, kita Ctrl V, itu kita paste. Untuk void garis Bresenham itu gunanya mengimplementasikan algoritma Bresenham untuk menggambar garis antara dua titik yang diberikan. Contohnya itu titik dari x0, y0, xn, yn, dan algoritma yang digunakan ini untuk menggambar garis secara efisien. Di sini pada GL-link dx-nya itu yaitu untuk menghitung dx. Di sini GL-link dy itu untuk menghitung dy. GL-link p itu untuk menghitung parameter dari 2x 2y dikurang dx. Kemudian GL-link 2 itu menghitung tuh dy sama dengan 2 dikali dy. Kemudian link minus dx itu 2 dikali dy dikurang dx, itu untuk menghitung tuh dy dan dx nya. Kemudian di sini ada perintah if, else, jika, apabila. Kemudian di sini untuk mengatur pixelnya x, y. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Notepad. Kita copy void gambar garis. Kemudian kita Ctrl C.
Sini kita Ctrl V. Oke. Di sini untuk void gambar garisnya, fungsinya yaitu mengatur parameter untuk menggambar garis dan mengambil fungsi garis Bresenham untuk menggambar garis yang akan kita buat. Di sini untuk GL click-nya itu perintah untuk menghapus buffer tampilan dengan warna latar belakang yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk GL color 3 if-nya itu di sini digunakan memberikan atau mengatur warna garis. Di sini saya menggunakan 1.0,0.0,0.0. Ini merupakan warna RGB yaitu warna merah. Kemudian GL point size-nya ini yaitu di sini untuk mengatur ukuran titik yang akan kita gambar. Di sini saya menggunakan 4.0. Kemudian untuk galing X0, galing Y0, galing XN, galing YN itu akan mendefinisikan koordinasi titik awal, yaitu X0 sama dengan 100, dengan X0 XN yaitu 170, X-link Y0 itu sedangkan 100, kemudian X-link YN yaitu 160. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi garis Bresenham, yaitu X0, Y0, XN dan YN. Di sini kita ini merupakan fungsi garis Bresenham yang akan kita panggil. Di sini yaitu fungsinya untuk menggambar garis menggunakan algoritma Bresenham, yang dimana titik awalnya itu X0 dan Y0, kemudian titik akhirnya itu XN dan YN. Oke, lanjut kita masuk ke Notepad. Kemudian langkah selanjutnya kita akan copy ini. Yang terakhir kita copy ini, kemudian kita kembali ke aplikasi, kita paste. Oke. Di sini integer main ini merupakan fungsi utama dalam program yang telah kita buat. Dalam program ini kita melakukan inisialisasi gloat dan mengatur tampilan awal, seperti menentukan fungsi gambar garis sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika jendela ditampilkan. Yang di sini yaitu gloat init display mode, yaitu mengatur header tampilan untuk menggunakan tampilan single buffer dan menggunakan mode warna RGB. Kemudian untuk gloat init Windows size-nya yaitu menentukan ukuran jendela aplikasi grafis yang di sini dimana saya menaruh lebarnya yaitu 400 pixel dan tingginya juga 400 pixel. Kemudian untuk gloat init Windows position itu untuk menentukan posisi jendela yang ada di layar untuk menampilkan koordinat. Di sini kita menggunakan 0,0. Untuk gloat create Windows, di sini kita akan membuat jendela di Windows, atau kita akan membuat judulnya itu garis dengan algoritma Bresenham. Ini akan tampil ketika kita akan menampilkan garis dari program yang kita buat. Kita lihat di pojok kanan pojok kiri atas akan terdapat dari jendela itu garis dengan algoritma Bresenham. Di sini kita memanggil fungsi tampilan.
Fungsi tampilan di sini adalah untuk mengatur tampilan awal dari program yang akan kita buat. Kemudian glued display font, gambar garis. Di sini kita mengatur fungsi gambar garis, yaitu fungsi callback yang akan dipanggil, yaitu menggambar garis dengan fungsi gambar garis. Di sini kita menggambar gambar garis di sini. Kemudian untuk glued main loop itu untuk memulai loop utama glued yang akan diproses dan menjalankan aplikasi terus-menerus atau menjalankan program yang kita buat terus-menerus. Kemudian untuk return di sini untuk menghentikan eksekusi dari program yang akan kita buat. Oke. Kemudian untuk menjalankannya atau untuk menampilkan garisnya, kita harus save dulu, save terlebih dahulu. Kita save. Di sini kita bisa sembarang kita mau taruh apa. Saya di sini akan memegang garis Bresenham. Garis Bresenham. Kemudian kita save. Oke, ini. Kemudian setelah itu kita tinggal klik compile and run supaya kita menghasilkan garis dari Bresenham. Oke, kita run. Kita tunggu. Oke. Ini adalah tampilan dari garis dengan algoritma Bresenham dari program yang telah kita buat tadi. Oke, sekian dari pembuatan garis dengan algoritma Bresenham. Apabila ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.